Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala masih dan terus memberikan kenikmatannya kepada kita sehingga kita dapat menggunakan waktu dengan sangat baik untuk beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan dengan harapan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya dan dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan rahmat, ampunan dan hidayahnya. Amin Allahumma amin. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, yang berarti bulan haram satu akan meninggalkan kita, akan masuk bulan Dzulhijjah atau bulan besar. Karena kita tahu bulan haram itu jumlahnya ada 4. Yang pertama padahal kayak ngombe loh, ono cemilane barang. Yang pertama lo lemes ta. Yuk kopi gitu aneh hadirin iki. Cek ndak ngantuk. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat adalah Rajab. Lah 4 bulan haram ini bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, dan itu telah difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Lah kemuliaannya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, saumu yaumin itu ya'dimu siyama thalathina yauman min ghairiha. Puasa sehari di bulan haram menyamai pahala puasa 30 hari di selain bulan haram. Jadi puasa sehari pahalanya menyamai puasa 30 hari di luar atau di selain bulan haram. Bahkan ada riwayat yang lain yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma thalathatan thalathata ayyam min al-ashhuril hurum al-khamis wal jum'ah was sabat ba'adahullah minan nar. Ada riwayat kataballahu lahu bikul yaumin ibadah sab'imi asanah. Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan haram pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu, Allah jauhkan dia dari neraka. Dalam riwayat dicatat oleh Allah untuknya seperti ibadah 700 tahun. 700 tahun hanya dengan 3 hari.
Ini menunjukkan bahwasanya menunjukkan kemuliaan keistimewaan bulan haram. Lah khususnya di waktu yang akan datang buat kita, yaitu bulan Dzul Hijjah. Lah bulan Dzul Hijjah itu sama mirip dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu paling mulia, paling istimewanya pada kapan? Pada 10 terakhir. Ya, 10 hari terakhir. Makanya musola-musola atau masjid-masjid itu mengadakan qiyamul lail atau iktikaf di 10 terakhir. Ada yang mengadakan di 10 pertama, 10 kedua, nggak ada. 10 terakhir. Kenapa? Karena menjadi hari yang paling spesial dari bulan Ramadan, yaitu 10 terakhir. Lah bulan Dzulhijjah sama, ada 10 hari yang istimewa dari lainnya, dari hari-hari lainnya, atau 10 kedua dan ketiga, yaitu 10 hari pertama. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu paling mulia, paling istimewa daripada 10 kedua dan ketiga. Dari mana kemuliaan keistimewaannya? Seperti pendapat dalam ayat pendapat ahli tafsir tentang firman-Nya Allah, wal fajri walayalin ashr. Wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam. Lah di situ ada perbedaan ulama tafsir. Demi waktu fajar itu ada yang mengatakan fajar hari Arafah, ada yang mengatakan fajar tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu fajar hari raya Idul Adha. Ada yang mengatakan fajar setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Walayalin ashr, dan 10 malam. 10 malam ini ya tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Nah, itu menunjukkan sebuah kemuliaan dan keistimewaan, sehingga Allah bersumpah dengan waktu tersebut. Wal fajri walayalin ashr itu sudah menunjukkan bahwasanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa. Nabi SAW bersabda, ma min ayyamin al amalu salihu fihinna ahab ilallah min layalil ashr, minal ashr. Katanya Rasulullah, tidak ada hari-hari amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dari 10 hari ini. Di 10 hari pertama ini amalan soleh sangat dicintai oleh Allah, nggak ada yang melebihinya. Sehingga ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih afdal daripada 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, dengan hadis tersebut ada pendapat yang mengatakan bahwa 10 hari pertama 10 hari pertama lebih afdal daripada bulan Dzulhijjah, lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan para sahabat bertanya, "Qalu walal jihad ya Rasulullah?" Sekalipun dengan jihad ya Rasulullah. Jadi amal soleh di 10 pertama ini lebih unggul, lebih dicintai oleh Allah bahkan dari jihad. Katanya Rasulullah, walal jihad. Sekalipun dengan jihad, tetap 10 hari pertama lebih afdal. Ada satu yang bisa mengungguli, yang mengungguli 10 hari pertama ini satu. Apa? Rajulan kharaja khatara binafsihi wa malihi, falam yarji bidzalika syai'. Kecuali seseorang yang keluar membawa hartanya, mengorbankan dirinya, kembali tidak membawa apapun.
Ada enggak kita ini keluar bawa semua harta kita? Nah, sebagian yang kita bawa dari harta kita nggak mungkin kita habiskan. Bawa 500.000, ya, bawa 500.000 keluar dari rumah. Kira-kira mulai si ono ndak duwe? Si ono. Bukari 50, bukari 100, si ono. Nggak mungkin metu bawa duit 500 mulai duit si sodakohno. Ada nggak orang sini? Hah? Sing sugih nggak mungkin. Hah? Sing sugih loh mungkin. Kita nggak ngomong sedekah. Kalau dia sedekah mungkin iya, ada yang proposal ini iya. Tapi ketika dia keluar bawa uang 100 juta, ya, kemudian ada orang yang butuh dikasih, kemudian mulai sampai entek duit 1 juta, ada enggak? No. Lek ngasih sampai sedekah 100 juta, 200 ada banyak. Tapi yang maksud saya ini ketika keluar bawa uang itu mulai enggak ngowok blas, entek. Ya. Untuk sedekah, untuk berbagi. Lah ini baru lebih unggul ini. Orang yang amalannya seperti ini lebih unggul dari amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, karena itu kita manfaatkan 10 hari pertama ini dengan ibadah. Ibadah apa? Pertama puasa. Karena puasa seharinya itu menyamai puasa setahun pahalanya. Jadi puasa sehari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu menyamai puasa setahun. Nah, pahalanya lo ya, tutup sampai puasa setahun, pahalanya seperti puasa setahun. Itu puasanya tanggal 1 sampai tanggal 8, ya, seperti puasa setahun. Untuk Arafah tanggal 9-nya itu bisa melebur dosa 2 tahun. Nah, bisa melebur dosa 2 tahun. Nah, karena itu kalau bisa kita jangan meninggalkan puasanya. Nah, bisa 9 hari, lakukan 9 hari. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, apalagi yang berat badannya sudah bertambah, mesisan niat diet. Ya. Nah. Atau yang punya qadha Ramadan, bisa sekalian niat qadha. Ya. Oh, enggak bisa 9 hari. Ada pekerjaan, ada ini, lemes nanti. 5 hari misalnya, 5 hari. Enggak bisa 5 hari, 2 hari. 8 dan 9. Yaumut Tarwiyah dan Yaum Arafah. 8. Oh, enggak bisa. Ya 9-nya. Enggak iso kebajutir. Sedina tok. Mari ngono kodokan mangane daging, mbok daging sapi, mbok daging wedhus dan yang lain sebagainya. Nah, ini eman. Nah, kenapa bisa melebur dosa 2 tahun? Apalagi puasa yang sebelumnya itu menyamai pahala puasa setahun. Lo kan enak. Ya, podo ambek poso setahun. Nah, dan itu sangat berat kita mau menjalankan. Tapi dengan sehari seperti pahala puasa setahun. Itu puasanya. Kemudian yang kedua, qiyamul lail, malam bangun, ya. Walaupun hanya 15 menit, 20 menit atau setengah jam. Kenapa? Karena qiyam laila minha, bangun malam ibadah kepada Allah di waktu malam di 10 pertama ini itu qiyam Lailatul Qadar, seperti kita beribadah pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu kan adanya pada bulan Ramadan. Itu pun lek ketepaan itu. Ya, lek ketepaan itu. Karena untuk dapat malam Lailatul Qadar itu harus apa? Penuh 1 bulan ibadah. Lek misalnya pas prei, misalnya sholat isya-nya ndak berjamaah, ndak terawih, ya, mari ngono tangi-tangi moro
sahur tok mari sahur turu meneng atau ngenteni subuh, nah itu malam Lailatul Qadar. Nah, karena apa? Ya, dia tidak ibadah di malam itu. Untuk dapat malam Lailatul Qadar itu kan dia harus ibadah di malam itu, melakukan kebaikan di malam itu. Lah kalau pas sampai tidak itu. Apalagi cuma hanya satu hari, satu malam dalam satu bulan. Tapi kalau kita melakukan ibadah di 10 hari pertama ini Qiyamul Lail pasti wis. Pasti seperti ibadah di malam Lailatul Qadar. Jadi tidak perlu ditolak, wis pasti itu. Ya, seperti ibadah di malam Lailatul Qadar. Lah ibadah di malam Lailatul Qadar itu sama dengan apa? Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Lah 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Berarti kalau tanggal malam 1, malam 2, malam 3 kita ini beribadah, ya, bangun malam walaupun hanya 15 menit tok, ya, apalagi kemanten anyar misalnya, ya, onok pelese misalnya, ya, nah, lihat. Kemudian bangun tuh, kalau 2 hari 3 hari dia bangun ping wis Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, berarti 83 tahun, 4 bulan ping telu kalau 3 hari. Nah, hitung-hitung umure padha mbek wis luwe teko 100-200. Padahal mek 3 dino. Nah itu. Ya. Jadi 10 hari pertama yang akan datang ini, ya, karena tanggal 1-nya itu masih antara tanggal 28 atau tanggal 29, tentunya menunggu pengumuman pemerintah, ya, karena pemerintah akan ru'ya tanggal 27, ya, ru'ya tanggal 27. Jadi ketentuan tanggal 1-nya ngenteni ru'ya, ya. Jadi antara tanggal 28 atau tanggal 29, ya, berarti kalau tanggal 28 itu riyoyoe tanggal 6, ya. Kalau tanggal 29 riyoyoe tanggal 7, ya. Wis enten ana pengumumane pemerintah. Lho aku melu sing jelas ae wis sing ana Arafah ana kono dina apa wis iku tak melui. Ya. Yes melu Arafah ana kono, berangkat to. Ya, aja melu Arafah ana kene. Ya, melu Arafah ana kono. Inteni ru'ya itu sudah yang kita ikuti. Nah, karena itu jangan kita sia-siakan hari-hari itu atau malam-malam itu untuk apa? Menambah kebaikan kita, ya, agar semakin dekat jarak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga, ya, kita bisa mengamalkan, ya, kemuliaan keistimewaan yang ada pada hari-hari tersebut dan malam-malam tersebut, ya, sehingga kita bisa meraih, ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita orang-orang yang dimuliakannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.